Kita bersyukur pada hari ini kalau kita boleh berjumpa lagi, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik-baik kan? Kak Puni juga baik-baik juga. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita lihat dulu yang lewat ini. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kita boleh menjalaninya hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian hari ini harinya Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan ya. Puji-pujian kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan mama, papa, adik, kakak, teman-teman, semua orang yang menjadi saudara kita, satu di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita sekali lagi bersama-sama berdoa. Kita berdoa untuk orang tua kita berdoa untuk sekolah kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah mendidik kami, yang sudah memelihara kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, memberikan rezeki kepada mereka, sehingga ya Tuhan, Tuhan melancarkan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kalau kami boleh belajar di rumah, kalau kami boleh belajar bersama orang tua tidak di sekolah, itu semua karena kehendak Tuhan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami boleh terus rajin belajar, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beserta dengan mama papa yang dikasihi Tuhan, kita juga patut bersyukur kita mempunyai Tuhan yang hebat. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam segala permasalahan kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa menolong. Karena Tuhan berkemenangan, karena Tuhan patut dipuji. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Titis. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan hati kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom anak-anak GP Kris yang ada di rumah, selamat pagi. Papa, Mama, selamat pagi juga. Hari ini kita bersyukur kalau kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya Bu Titis mau tanya nih sama anak-anak semua. Siapa yang ingat firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16? Satu lagi, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, adik-adik balita, ingat enggak
Mazmur 100 ayat 2. Sudah ingat? Sudah ingat? Wah, pintar semua anak-anak. Pasti anak-anak mengingatnya. Firman Tuhan tadi berbicara tentang kasih Allah. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan hanya kepada Tuhan saja kita beribadah. Hari ini kita mau tahu nih, ternyata ada murid Tuhan Yesus yang lupa perkataan Nabi dalam kitab suci. Lupa perkataan Yesus. Siapakah mereka? Pengen tahu? Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda Tuhan kepada setiap kami. Tuhan tolong setiap kami memberi pengertian kepada kami semua dan kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu boleh mendengar dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari itu juga, saat berita kubur Yesus kosong tengah menjadi perbincangan, terlihat dua murid Yesus akan melakukan perjalanan. Kleopas, Kleopas, ayo cepet kita mau berangkat ke Emmaus kan? Jauh loh Emmaus, nanti kita kemalaman. Kleopas, Kleopas. Iya, bentar. Memang berapa sih jaraknya? Dari sini ke Emmaus tuh kira-kira 11 kilo. Wah, jauh ya? Tahu GP Kris Malang? Tahu. Kalau dari GP Kris Malang kira-kira nyampe ITN 2 Karangploso. Kita ini jalan kaki loh ya nanti. Ayo cepet dong. Iya, ini loh sudah selesai. Ya. Ayo kita berangkat, let's go. Bagaimana ini? Yesus yang katanya akan jadi raja kita sudah disalib, sudah mati. Dan wanita-wanita itu mengatakan juga bahwa Yesus sudah tidak ada di kuburan. Iya, aku dengar katanya wanita-wanita itu juga melihat malaikat di sana. Terus malaikat itu ngomong kalau Yesus itu sudah hidup. Duh, bagaimana sih ini? Ya, bagaimana ya kejadian yang sesungguhnya? Sudahlah, ayolah kita berjalan lebih cepat biar segera sampai ke Emmaus. Ya, ayo. Panas juga, ayo cepet. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ada seseorang yang bergabung dalam perjalanan mereka. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Dua murid tersebut tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak-bapak, waduh, saya lihat tadi dari belakang bapak-bapak, kok seru, sedang memperbincangkan mengenai apa toh? Kami sedang membicarakan kejadian yang menggemparkan di Yerusalem. Belakangan ini, apakah kamu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Dan apakah memang kamu tidak tahu yang sebenarnya? Oh, kejadian apa yang ada di sini ya? Enggak tahu dia ya. Ya, enggak tahu dia. Tahu tidak? Yesus orang Nazaret itu dia adalah raja kami. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala kami dan pemimpin-pemimpin kami
telah menyerahkan Yesus itu untuk dibunuh, mati. Bahkan dia harus disalibkan. Duh, kasihan sekali guru kami. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami itu melihat bahwa Yesus tidak ada di kuburnya. Dan mereka telah tahu bahwa ada malaikat yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Iya, dan terus beberapa rekan-rekan kami itu datang ke sana, ke kubur Yesus. Dan ternyata benar apa yang dikatakan wanita itu. Mereka datang ke sana, Yesus tidak ada. Kosong. Bagaimana kami ini tidak sedih? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Sungguh, kejadian ini membuat kami semua itu bingung. Bagaimana Yesus tidak ada di kuburnya? Mengapa semuanya ini harus terjadi? Bingung kami ini, sedih kami ini. Hai kamu orang-orang yang bodoh. Betapa lambannya hati kamu. Sehingga kamu sama sekali tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi yang lalu. Bukankah Mesias yang harus menderita itu memang semuanya itu harus terjadi untuk kemuliaannya? Gini aja Bapak-bapak, sambil kita berjalan ke Emmaus, saya akan menjelaskan mengenai pribadi Yesus itu. Oke, silakan kita jalan sambil kita mari. Ya. Anak-anak dikasih Tuhan, tadi Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu," kepada 2 murid tadi. Kira-kira apa sih yang dikatakan oleh para nabi dalam kitab suci? Terus, mengapa juga Yesus harus menjelaskan kepada murid-murid itu? Anak-anak dikasih Tuhan, salah satu perkataan nabi yang ada dalam kitab suci ada di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai Yesaya 53 ayat 12. Dalam kitab Yesaya ini diceritakan semua kejadian yang harus terjadi kepada Yesus yang tadi diperbincangkan oleh mereka itu loh, 2 orang tadi. Apa sih isi dari Yesaya tadi? Anak-anak dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 53 ayat 3, di sana dikatakan Yesus itu ditolak. Apakah Yesus mengalami penolakan? Iya. Yesus mengalami penolakan. Firman Tuhan tadi berkata demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga setiap orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yang kedua, di dalam Yesaya 53 ayat 5. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini berkata demikian. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua ini ditimpakan kepadanya. Artinya
Mesias itu dibunuh sebagai ganti korban atas dosa kita semua. Apakah Yesus dibunuh? Iya. Yesus mengalami pembunuhan. Dalam ayat selanjutnya adik-adik, di dalam Yesaya 53 ayat 9, firman ini mengatakan demikian, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Padahal dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Artinya Mesias itu harus mati di antara penjahat-penjahat. Apakah Yesus mati di antara penjahat-penjahat? Apakah Yesus juga dikuburkan? Ya, Yesus mengalami itu semua. Itu yang dikatakan para nabi di dalam kitab suci. Kitab suci yang lain di dalam Mazmur 16 ayat 10 berkata demikian. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam dunia orang mati. Artinya tidak mati karena Mesias itu sudah bangkit. Mesias itu hidup. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, benar kan? Itu semua ada dalam kitab suci. Para nabi sudah menubuatkan tentang Mesias, bagaimana harus dihukum, disalib, mati, dikuburkan, bahkan bangkit. Semua sudah dikatakan oleh para nabi. Wah, anak-anak GB Kris, 2 murid tadi itu yang Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh. Mungkinkah mereka itu lupa akan kata-kata para nabi? Mungkinkah mereka itu tidak memperhatikan? Atau mungkinkah mereka itu tidak mengerti akan firman Tuhan di dalam kitab suci? Terima kasih ya Pak, sudah mengingatkan kami bahwa kami sudah dekat di kampung ini. Ya, karena bapak-bapak sudah dekat, saya juga mau melanjutkan juga ke perjalanan ke tempat lain. Ya, saya mohon diri, kita berpisah sampai di sini. Pak, Ya. Tunggu. Hari kan sudah mulai malam, gelap. Iya, betul. Menginap bersama kami, tinggal bersama kami di Emmaus. Kami sudah dekat. Aduh. Ya benar Pak, matahari hampir tenggelam. Mari kita berangkat bersama-sama. Iya. Mari kita pergi bersama-sama. Oke lah, baiklah. Saya akan ikut bapak-bapak. Oke, mari. Anak-anak, mari kita membuka Lukas 11 ayat 28. Sudah ketemu semua? Papa Mama boleh bantu anak-anak yang belum bisa buka. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari ini kita diajar untuk mendengar dan memelihara firman Allah. Apa sih artinya? Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita rajin membaca firman itu berulang-ulang. Kalau papa, mama, guru sekolah minggu pendeta mengajarkan, dengarkan.
perhatikan. Dari situ kita bisa mengerti. Dan yang paling penting, lakukan. Lakukan firman Tuhan. Tanam firman Tuhan di dalam hati kita semua, supaya kita bisa melakukannya. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini kami belajar, Tuhan datang menyapa kami semua. Tuhan mengingatkan kami semua bahwa anak-anak Tuhan harus senantiasa mengingat firman Tuhan, membaca berulang-ulang, memelihara dalam hati mereka, dan melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami ya Tuhan, Engkau akan memampukan anak-anak kami untuk boleh taat, setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin, Tuhan menyertai. Dan kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian, Bapa terima kasih.